Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Al-mukarramun al-muhtaramun, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah, yang baru saja memberikan sambutan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Ustadz Ahmad Syarifuddin SCMM, juga sahabat kami Ustadz Amna Yusra, para tokoh masyarakat, para pejabat yang mohon maaf tidak disebutkan, namun tidak mengurangi rasa cinta dan rasa hormat kami. Bersyukur pada waktu duha ini kita gunakan untuk berada di rumah Allah dan mengakrabi kalam-kalamnya. Waktu duha adalah waktu spesial yang disebut Allah Subhanahu wa taala di antara waktu pagi, waktu yang paling banyak variannya disebut di dalam Al-Quran. Waktu pagi itu kadang disebut as-subhu, kadang disebut al-fajru, kadang disebut al-ibkar, kadang disebut al-ghudu, dan juga kadang disebut ad-duha. Jika waktu-waktu pagi yang banyak itu hanya hitungan menit atau jam paling banyak, tapi waktu duha adalah waktu yang paling panjang, dimulai dari sejak matahari tingginya sepenggalah sampai menjelang matahari berada di tengah-tengah kita. Waktu duha digunakan Allah bersumpah dengan redaksi khusus, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam, tapi ada tulisannya idza saja. Saja dalam bahasa Arab, as-saji itu adalah tenang, santai setelah sebelumnya bergejolak dan sibuk. Dan itu menunjukkan orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang menggunakan waktu duhanya dengan baik. Tapi sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan waktu duhanya, waktu malamnya gelisah. Kira-kira begitu. Waktu duha itu juga waktu muda. Orang-orang muda yang hobinya mager, ya, rebahan sukanya, nanti tuanya gelisah, tidak bisa saja. Maka mari kita gunakan waktu duha kita, dimulai dengan salat duha, lalu kemudian kita bertebaran ke muka bumi Allah untuk merefleksikan kesyukuran kita diberi waktu duha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri diberi nikmat waktu duha. Kajian kita insya Allah ada di halaman kedua, dan nanti kalau saya nggak tahu ya ibu yang di belakang kelihatan nggak itu ya? Kalau nggak kelihatan nanti minta filenya saja kepada panitia. Ini hanya sekedar supaya saya nggak grogi sebenarnya. Kalau nggak ada itu nanti bapak ibu ngelihat saya terus. Bisa sekali ngelihat itu. Baik, yang pertama kita akan mengkaji tentang perintah membaca Al-Quran. Lalu kenapa Al-Quran turunnya itu di malam hari dan disebut malam itu malam yang mulia. Lalu Al-Quran itu apa? Disebut mukjizat, disebut wahyu, disebut kalam Allah. Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengannya dengan mudah memahaminya. Nanti kira-kira ada 5 poin itu. Baik, yang pertama di slide selanjutnya kita buka surat Al-Muzammil ayat 20. Oke, langsung aja di slide. Ya, ini. Di surat Al-Muzammil ayat 20 ini dahsyat sekali. Ayat 1 sampai 19 ada yang mengatakan turun di Mekah dan ayat 20 turun di Madinah. Tapi kita tidak membicarakan tentang perdebatan para ulama tentang waktu turunnya. Tapi saya akan bicarakan isi kontennya luar biasa. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui kamu sholat malam itu kadang kurang dari 2/3, kurang dari setengah, kurang dari sepertiga. Subhanallah. Sholat malam ya, kebayang ya. Malam kalau hari ini subuhnya jam 19.32, itu kira-kira setelah sholat isya itu sudah mulai dihitung malam, katakanlah jam 8, dan subuhnya jam 4 lewat 4 setengah lah ya, setengah 5 ya. Itu kalau dihitung berapa malam Bapak dan Ibu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, katakanlah 4, 8 jam atau lebih sedikit, 8,5 jam. Kalau sepertiga malam berarti berapa jam? 3 jam ya, kurang lebih ya. Kalau setengah malam 4 jam lebih sedikit. Kalau 2/3 hampir 6 jam. Jadi Rasulullah SAW kenapa sholat malam sampai 5 jam, sampai 3 jam? Karena waktu malam adalah waktu yang istimewa, waktu turunnya Al-Quran. Saya lanjutkan dulu ya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah maha mengetahui dan maha mengetahui, bukan hanya tahu saja, tapi Allah lah yang menentukan siang dan malam. Kita di Indonesia mungkin merasa biasa, tapi nanti yang ada di utara, di selatan beda. Bapak dan Ibu, kalau musim panas di utara itu malamnya sebentar sekali, selatan malamnya panjang. Nanti di musim dingin di utara, di selatan musim panas, sehingga panjang pendeknya malam tidak sama. Saya pernah berpuasa, sahurnya jam 3 kurang, maghribnya jam 10 malam di Belanda ya, di Norwegia lebih utara itu. Nah, berarti malam itu panjang dan pendeknya tidak sama. Tapi kata Allah apa di situ? Ya, apa kata Allah di situ? Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu kalian tidak menghitung-hitung itu waktu malam, maka Allah ampuni kita. Udahlah, tahulah sebagian besar kita nggak pernah ngitung-ngitung malam kita berapa jam ya. Saya gunakan untuk ini sekian, saya gunakan untuk sholat sekian, saya gunakan untuk tidur sekian. Jarang. Kita mah kalau udah ngelihat bantal udah enak aja gitu ya. Bahkan mungkin merem sebelum kepalanya nyentuh bantal sudah merem gitu. Jadi Allah mengetahui bahwa kita rata-rata begitu. Tapi Allah kasih pesan, ya minimal lakukan ini. Apa kata Allah? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an itu di malam hari, ma tayassar. Yang bisa baca 2 ayat, 1 halaman, 1 juz, silahkan baca di malam hari. Rasulullah SAW itu sampai menggunakan 3 jam. Kalau kita 3 jam sholat malam, itu baca Qur'annya udah berapa juz itu? Rasulullah SAW pernah, Hudzaifah adalah satu-satunya sahabat Nabi yang selalu sholat di belakang Nabi kalau malam hari. Jadi Nabi Muhammad sholat, dia di belakang, sering sekali, hampir tidak pernah meninggalkan. Suatu hari Rasulullah SAW sholat malam, kata Hudzaifah, dia membaca surat Al-Baqarah. Ketika sampai di akhir surat Al-Baqarah, wansurna 'alal qaumil kafirin, Hudzaifah senang, selesai surat Al-Baqarah ini. Padahal itu kalau kita 1 rakaat surat Al-Baqarah gimana kira-kira itu? Wansurna 'alal qaumil kafirin itu dibaca ya. Tapi kemudian ternyata Rasulullah nyambung Alif Lam Mim, surat Ali Imran. Masya Allah, nyambung katanya. Begitu ayat 200 dibaca, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu dibaca ayat itu, Hudzaifah juga sama. Wah, ini rukuk ini kayaknya. Ternyata tidak, nyambung surat An-Nisa. Bayangkan kalau ada orang sholat malam, rakaatnya surat Al-Baqarah dibaca semua, Ali Imran dibaca semua, An-Nisa dibaca semua, itu kira-kira makmumnya ada yang kuat gak tuh? Kabur duluan. Tapi ini Hudzaifah.
Dan Rasulullah baru sujud setelah menyelesaikan surat An-Nisa. Subhanallah, itu 5 juz 1 rakaat. Makanya wajar beliau qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Tapi ini tidak untuk ditiru, Pak. Bukan tidak untuk ditiru, tidak sanggup kita. Dan juga tidak perlu begitu-begitu amat. Karena kita tidak sanggup. Tapi paling tidak faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang bacalah malam hari itu Al-Qur'an. Ma tayassar, yang mudah bagi kita. Setengah halaman, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Alima an sayakunu minkum mardo. Allah Maha tahu ada yang sakit. Malam hari ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada yang kerjanya sampai malam atau malamnya dia baru mulai kerja, security kan, shift malam misalnya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada yang berjihad fi sabilillah di malam hari seperti saudara kita di Palestina misalnya. Tapi pesan Allah diulang lagi, faqra'u ma tayassara minhu. Minhu itu maksudnya minal Qur'an. Sekalipun kamu sakit, sekalipun kamu kerja sampai malam, sekalipun kamu angkat senjata berjihad fisabilillah, sempatkan baca Quran. Kira-kira malu nggak baca ayat ini? Tadi malam sakit? Enggak. Biasanya sakit gigi, ini alhamdulillah nggak sakit misalnya. Ya. Kemudian kerjanya nggak sampai malam-malam banget. Ngangkat senjata juga kita aman sentosa, damai. Terus kita nggak baca Quran gitu, malu nggak baca surat Al-Muzammil ini? Malu. Itulah mengapa Allah menyebutkan 3 jenis manusia di dalam surat ini. Manusia yang sakit itu merepresentasikan rakyat jelata yang lemah. Orang yang kerja sampai malam itu merepresentasikan orang yang menguasai ekonomi, ya. Dan orang yang megang senjata adalah orang yang punya kekuatan atau militer. Di sebuah masyarakat, kalau orang lemahnya, orang miskin, orang du'afanya baca Quran, pemegang ekonominya, roda ekonominya baca Quran, dan yang megang senjatanya baca Quran, pemilu mah santai aja. Ya, santai aja. Kenapa? Karena mereka mengetahui Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Tapi kalau 3 jenis masyarakat ini tidak membaca Al-Quran, tidak bersentuhan dengan Al-Quran, rusak struktur sosialnya. Sekalipun surveinya mengatakan bahwa masyarakat paling makmur dan bahagia itu masyarakat Skandinavia, tapi itu dusta. Di sana angka bunuh dirinya juga tidak sedikit. Apa yang disebut dengan kebahagiaan? Kemakmuran ekonomi. Saya justru salut dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu sering diolok-olok, tapi justru sebenarnya masyarakat yang kuat, yang masyarakat masih tersenyum santai dengan kemiskinan, ya, dengan ruwetnya birokrasi. Bahkan mungkin masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang siap ditindas. Silahkan tindas saya, bahagia mereka. Masyarakat yang siap ditipu, ya kan? Dan justru ini yang harus dijadikan kekuatan, bahwa masyarakat Indonesia masyarakat yang seperti disabdakan Rasulullah SAW, santai mereka. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah bersabar. Hanya saja sifat seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kepentingan. Itu sisi negatif yang harus kita obati. Nah, ke slide berikutnya, langsung di slide tadabbur ya, di surat Muhammad. Kalau tadi perintah membaca ibu dan bapak, artinya kalau di malam hari kita tidak baca Quran, memang kewajiban baca Quran tidak seperti sholat, tapi itu kewajiban moral. Kita kalau tidak baca Quran, karena ada sabda Rasulullah SAW yang lainnya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti halnya kuburan. Jadi kalau 3 hari kita tidak baca Quran di rumah kita, kita makan dan tidur di mana itu? Horor kayak itu. Kira-kira begitulah. Nah, ini yang berikutnya, yang tadabbur ini, surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Orang-orang yang tidak menadaburi Al-Quran dikecam oleh Allah di sini. Apakah mereka tidak menadaburi Al-Quran, tidak memperhatikan, atau karena hati mereka terkunci? Jadi membaca Al-Quran dan menadaburi Al-Quran itu wajib hukumnya. Hikmahnya Allah tidak mewajibkan berapa kali satu hari karena kondisi orang beda-beda. Interaksi kita dengan Al-Quran itu wajib dan tidak sama. Interaksi orang awam dengan orang alim dengan Al-Quran dihisapnya juga beda-beda. Nah, saya ke bahasan kedua, kenapa Al-Quran turun di malam hari dan di bulan Ramadan? Kita lihat ya. Saya baca surat Al-Baqarahnya ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Di sini disebutkan hudan linnas, sementara di awal surat Al-Baqarah disebutnya hudan lil muttaqin. Apa bedanya? Mungkin ibu-ibu bisa agak maju ke depan, yang sebelah sini masih kosong, bisa ini yang di belakang biar bisa masuk. Nah, ini sebelah sini bisa kosong karena sudah penuh, tapi saya kira masih banyak longgar supaya yang belakang bisa masuk. Bedanya hudan linnas dengan hudan lil muttaqin, kalau hudan linnas itu potensi petunjuk. Nih, Al-Quran ada di situ, di rak ya. Al-Quran ada di smartphone saya, ada di laptop, ada di mana-mana. Itu hudan linnas. Seperti misalnya peta Jakarta ada di halte bus, halte Transjakarta, ada di toko buku, ada di mana-mana. Siapa saja boleh mengaksesnya. Tapi orang yang mengambilnya sebagai petunjuk, menjadikannya pedoman, itu adalah orang bertakwa. Makanya Al-Quran disebut hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang menjadikan petunjuk. Al-Quran kalau ngendap di situ baru jadi potensi. Siapa aja kan boleh ngambil. Sama dengan menjadi makmum dalam sholat berjamaah, itu kan syaratnya longgar. Ada pencuri, dia mau sholat berjamaah, boleh kan? Boleh, asal setelah itu jangan nyuri sendal. Ada pemabuk mau sholat, boleh nggak? Ada yang berbuat jahat, korupsi, berzina, dia mau sholat sebagai makmum boleh. Kenapa? Untuk menjadi imam ada syarat khususnya, karena ini levelnya beda. Yang dia pemimpin, maka syarat pemimpin itu biasanya lebih ketat. Nah, kembali ke sini, Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Dan turunnya Al-Quran kapan? Di halaman berikutnya bisa dilihat di malam hari. Di dua surat kita membaca surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan, turun di malam hari. Malam hari itu disebut apa? Lailatul Qadar. Kita lihat halaman berikutnya. Bagaimana Allah memuliakan Lailatul Qadar, kita lihat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu kalau dalam struktur bahasa Arab itu perbandingannya tidak seimbang. Harusnya struktur normalnya mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi lailah. Jadi malam hari dibandingkan dengan malam, harusnya begitu. Lalu apa maksudnya Allah membandingkan malam dengan bulan? Itu subhanallah. Pertama, sebelum membandingkan itu kita lihat yang di tengah. Khairun min itu lebih baik. Jadi 1000 lebih baik dari 1000 itu 1001. Khairun min itu tidak dibatasi. 1001 lebih baik dari 1000. 10.000 lebih baik dari 1000. 1 juta lebih baik dari 1000 juga. 100 juta lebih baik dari 1000. Jadi kebaikan Al-Quran melebihi 1000 malam, bukan 1000 bulan. Dan kenapa hikmahnya disebut bulan? Karena bulan adalah kumpulan malam. Jadi kalau dianalogkan seperti itu, malam yang bersentuhan dengan Al-Quran saja dinilai oleh Allah melebihi 1000 bulan. Maka jika manusia yang bersentuhan dengan Al-Quran, kualitasnya akan melebihi bukan 1000 orang, tapi 1000 komunitas. Dan itu dibuktikan.
Kalau mau tahu buktinya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, mohon maaf, kaki kirinya itu kecil, jadi kanan dan kiri kakinya tidak sama, tidak simetris. Jadi kalau jalan agak pincang. Tapi kalau beliau sudah membaca Al-Quran, semua orang mendengarkannya. Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud adalah orang-orang yang punya suara emas. Kalau sudah menafsirkan Al-Quran, mereka adalah pakarnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Ada satu sahabat lagi yang menarik, namanya Ka'ka' bin Amr. Ka'ka' bin Amr ini, kalau Ibnu Mas'ud ya, sebelum ke Ka'ka', Ibnu Mas'ud itu kenapa beliau menjadi ahli dengan Al-Quran? Karena menjadikan hidupnya standarnya adalah Al-Quran. Suatu hari Ibnu Mas'ud ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, kalau bulan Ramadan itu subuh adzannya 2 kali. Rasulullah perintahkan Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum adzannya 2 kali. Satu untuk mengetahui waktu sahur akan habis, satu untuk mengetahui masuknya waktu subuh. Nah, ditanya Ibnu Mas'ud, jarak adzan itu 1 dan 2 berapa lama? Ibnu Mas'ud menjawab, qadra khamsina ayat. Kira-kira baca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira 10 sampai 15 menit. Jadi kalau ibu tanya saya, bapak tanya saya, Ustadz rumahnya berapa lama kesini? Ya, setengah juz lah. Kalau hari libur, kalau hari biasa Ustadz bisa 2 juz karena macet. Enak ya. Nanti kita juga menjadikan standar Al-Quran dalam hidup kita. Saya baca surat Muhammad, oh berarti tanggal 25, ntar lagi gajian itu, ya. Kita baca surat At-Taubah, oh tanggal 10 gitu. Kita baca surat Al-Isra tanggal 15. Jadi setiap hari kalender kita dan waktu kita patok dengan Al-Quran. Itulah Ibnu Mas'ud. Nah, sedangkan Ka'ka' bin Amr adalah pakar Quran lainnya, yang pada saat siapa? Khalid bin Walid meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq dikirimkan 6.000 orang untuk mensupport pasukannya yang terdesak pada waktu itu di Syam. Beliau minta, wahai Khalifatul Rasul, tolong kirimkan 6.000 pasukan lagi, katanya. Tapi oleh Abu Bakar dikirim bukan 6.000, dikirim 1 orang saja, namanya Ka'ka' bin Amr. Nah, Ka'ka' bin Amr ini setelah datang, Khalid menanyakan, Anda datang dengan berapa orang? Anda datang dengan siapa? Oh, saya datang bersama Allah, katanya. Emang gak ada orang lain? Gak ada. Khalid bin Walid heran, lalu berkirim surat kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Khalifatul Rasul, saya minta 6.000, kok Anda ngirim 1 orang? Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, 1 orang yang saya kirim itu lebih baik dari 6.000 yang kamu minta. Dan itu terbukti. Pada saat negosiasi dengan tentara Romawi, Ka'ka' bin Amr lah yang menginspirasi Khalid bin Walid menjawab gertakan Panglima Romawi yang mengatakan, Anda datang kemari hanya karena ingin harta kami. Gitu kata Panglima Romawi. Tapi kata Ka'ka' dan kata Khalid bin Walid, bukan. Kami datang kepada Anda bukan karena harta, tapi karena kami mendengar darah orang-orang Romawi itu manis rasanya. Dia ngomong begitu aja. Tapi ternyata itu membuat Panglima Romawi dan perwira-perwira yang mendengarnya kepikiran, emang orang Arab minum darah ya, katanya. Takut mereka. Padahal itu cywar. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang-orang perwira tingginya Romawi itu termakan cywar itu, Ka'ka' bin Amr memerintahkan kepada pasukan Muslim pada saat di pagi hari menjelang peperangan untuk bersiwak. Ya, beliau kemana-mana bawa siwak ya. Akhirnya sebelum berperang mereka bersiwak, membersihkan giginya, dan itu dilihat oleh orang-orang Romawi. Oh betul, mereka sedang mengasah giginya itu. Jadi ini bukan berdusta, ini adalah cywar. Tetapi Allah menumbuhkan rasa takut di kalangan orang musuh-musuh Allah. Kenapa?
Karena ini adalah generasi Qur'ani, orang yang mengamalkan Al-Quran, ahlul Quran yang kualitasnya tadi lebih baik dari 6.000 orang pasukan yang dibutuhkan oleh Khalid bin Walid. Dan itu adalah kisah yang sangat luar biasa. Baik, lihatlah Bapak dan Ibu, yang membawa Al-Quran itu adalah malaikat terbaik. Yang menerima Al-Quran manusia terbaik. Bulan yang di dalamnya turun Al-Quran menjadi bulan terbaik. Malam yang di dalamnya bersentuhan waktunya dengan Al-Quran menjadi malam yang terbaik. Dan itu dijanjikan Allah, disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Menariknya adalah Lailatul Qadar itu sudah lewat. Lalu kenapa Rasulullah SAW mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan? Coba Anda cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa maknanya? Lailatul Qadar kan sudah lewat, betul. Sama dengan 17 Agustus 45 sudah lewat, tapi peringatannya terjadi setiap tahun. Nah, Allah pada malam peringatan Lailatul Qadar itu ingin bagi-bagi door prize kalau bahasa kita. Mohon maaf ya, terjemahan bebasnya gitulah biar gampang. Jadi setiap tahun dalam momen turunnya Al-Quran, Allah ingin membagi kebaikan Lailatul Qadar. Siapa yang bersentuhan dengan Lailatul Qadar itu, dia mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Subhanallah. Makanya 10 hari terakhir disunahkannya i'tikaf, ya kan? Disunahkan untuk qiyamul lail, disunahkan untuk bersedekah, disunahkan untuk melakukan amal-amal baik, karena sedang ada peringatan nuzulul Quran. Nah, cuman di Indonesia Lailatul Qadar itu tidak populer. Lebih populernya adalah malam nuzulul Quran. Dan itu tanggalnya juga udah dikunci, tanggal 17 Ramadan. Apakah Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan? Ya suka-suka Allah dong. Namanya peringatan, ya kan? Namanya memperingati Isra Mi'raj, itu tidak harus tanggal 27 Rajab, ya kan? Tergantung keluaran yang memperingati. Sama. Nuzulul Quran udah selesai, Lailatul Qadar udah selesai, tapi peringatannya terjadi setiap tahun, itu suka-suka Allah. Makanya di bulan Ramadan itu dirahasiakanlah Lailatul Qadar supaya kita sepanjang waktu berusaha untuk bersentuhan dengan Lailatul Qadar itu. Oke, saya skip aja, kita langsung masuk di bahasan ketiga. Langsung di bahasan ketiga, lanjut aja. Ya, lanjut di slide berikutnya. Al-Quran itu pertama kalam Allah. Kalau dilihat, kenapa disebut kalam Allah? Karena Allah yang berbicara. Al-Quran itu wahyu. Kenapa wahyu? Karena dia kalau bahasa manusia adalah SK kenabian. Bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, Quran. Itu SK-nya. Gitu. Al-Quran kitab suci karena mengandung pedoman-pedoman yang sakral. Ya, pedoman hidup yang sakral. Sakral itu bukan berarti hanya disucikan, tapi dipakai, harus dipakai. Kayak misalnya saya beli alat elektronik, ada manual guide-nya, itu menjadi sakral, karena kalau saya nggak ikut itu rusak jadinya. Harusnya nyopot dari bawah, saya nyopot dari atas, ya pecah. Gitu misalnya. Sama Al-Quran itu manual guide-nya. Kitab suci, suhuf, itu semua diturunkan pada para nabi. Nah, kitab suci yang terakhir yang menutup kitab suci sebelumnya dan suhuf-suhuf itu disebut Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mukjizat. Kenapa mukjizat? Membawa ayat-ayat kedahsyatan Allah SWT yang nanti kita tadabburi di sini. Setidaknya ada 5 dimensi mukjizat. Nanti silakan bisa dilihat 5 dimensi mukjizat, bawahnya lagi, satu lagi. Nah, Al-Quran itu mukjizat secara bahasa, disebut dengan al-ijaz al-bayani. Al-Quran juga mukjizat secara syariat, karena syariat-syariat Al-Quran itu luar biasa, mukjizat semuanya. Ada al-ijaz al-ilmi, ada kemukjizatan yang berbasis saintifik, ya, ilmu pengetahuan. Ada al-ijaz al-ghaibi, Al-Quran mengabarkan hal-hal yang gaib yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Itu dikabarkan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah punya mukjizat visualisasi. Maksudnya apa? Al-Quran itu cocok untuk semua umur. Dulu saya masih ingat ketika nemeni
anak teman saya waktu masih kuliah itu di TK, gurunya itu mengajarkan surat Al-Fil itu ekspresif gitu. Jadi bacanya itu betul-betul ekspresif. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Kebetulan yang ngajarnya gede badannya. Jadi pas gitu. Jadi diekspresikan. Jadi anak-anak kecil itu jadi menghayal, memvisualisasikan kondisi yang sedang terjadi pada waktu itu seperti apa. Makanya tidak ada istilah Al-Quran ini untuk dewasa, ini untuk anak-anak, ini untuk remaja, ini untuk ibu-ibu, ini untuk bapak-bapak. Tidak, dia cocok untuk semuanya. Dan semuanya akan membayangkan dengan gambaran yang berbeda-beda. Kira-kira seperti, mohon maaf tidak menyamakan ya, kalau ada novel itu tergantung yang baca. Tapi kalau sudah difilmkan selesai. Karena kalau udah film ya sutradaranya yang menentukan. Tapi kalau masih dalam bentuk buku, novel, orang berimajinasi. Ya. Nanti kita akan lihat dan akan buktikan betapa dahsyatnya Al-Qur'an menggambarkan terutama kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana ibu bisa membaca ketika seorang ibu panik anaknya akan dihukum mati atau akan divonis mati karena dia adalah laki-laki dari Bani Israel. Itu yang dialami oleh ibunya Nabi Musa. Ya, ibu Nabi Musa punya anak laki-laki, bukan hanya Nabi Musa, tapi Nabi Harun kan? Kenapa Nabi Harun kok tidak mengalami nasib seperti Nabi Musa? Karena lahirnya beda tahun. Beda tahun. Kebijakannya adalah ganjil genap. Yang lahir tahun ganjil dibunuh mungkin, yang tahun genap nggak dibunuh. Bisa jadi kayak begitu. Kita nggak tahu. Tapi Nabi Musa dapat jatah kena musibah itu. Sebagai seorang ibu pasti dia akan cemas. Nah, kisahnya ibu bisa baca di surat Al-Qasas ayat 7 sampai ayat 13. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kalau kamu cemas, susui dia. Jadi ibu kalau anaknya takut, dekap, kasih ASI. Lalu apa yang terjadi? Allah kasih wahyu, kasih ilham, kasih ide. Kamu tidak usah mikir macam-macam, segera taruh di kotak, hanyutkan dia. Nah itu tafsiran menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil itu macam-macam. Ada juga tafsiran yang mengatakan beliau itu ditaruh di kotak, ya, lalu dikasih tali yang panjang, diulur gitu ya, lalu diikat di rumah Nabi Musa itu di bantaran sungai. Mohon maaf ya, bantaran sungai itu kalau di Indonesia mengerikan ya. Kalau ini, jadi begini, persepsi Sungai Nil itu, rumah itu menghadap ke sungai. Jadi sungainya dirawat dan indah. Kalau mohon maaf kalau kita sungai itu rumah menghadap sungai atau membelakangi sungai. Nah, akhirnya nggak dirawat dah rumahnya. Nah itu dia bedanya. Oke, itu kita lewati. Jadi setelah panjang begitu diikat di salah satu bagian rumah yang tersembunyi, supaya nanti kalau pasukannya udah lewat ditarik lagi Nabi Musanya. Kira-kira begitu. Itu ide awalnya begitu. Ternyata setelah dicek, ini kan cemas nih kalau disembunyikan di rumah, nyembunyiin barang, anak-anak kan nangis kan, atau dikasih obat biusnya kan juga nggak bagus buat anak kecil. Waktu itu belum ada anestesi. Jadi setelah pasukannya pergi, ternyata dicek, lepas ikatannya. Kira-kira kalau ibu jadi ibunya apa yang terjadi? Wah, histeris langsung. Makanya kata Allah, kalau seandainya tidak dibimbing dia, maka dia akan teriak dan mungkin akan ketahuan. Nah, poinnya bukan di situ. Saya ajak ibu-ibu ketika membaca surat Al-Qasas ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jangan dibaca aja, dibayangkan. Coba bayangkan tentaranya Fir'aun sudah sampai RT 1. Waduh, saya tinggal di RT 8. Itu kira-kira berapa lama lagi? Bayangkan, membayangkan kecemasan yang bukan hanya cemas, ini buah hatinya akan mati. Ya.
Lalu yang kedua, setelah hanyut itu, ini saya membawakan salah satu penafsiran ya, bukan satu-satunya tafsir. Ada juga yang dari awal ditaruh di kotak lalu dihanyutkan begitu saja, tidak pakai diikat. Ada juga itu. Jadi banyak tafsirannya. Boleh ini, boleh itu, dan tidak ada masalah itu. Tidak menyalahi karena tafsirannya tidak didetilkan, hanya taruh di kotak, taruh kemudian letakkan di fa'alqihi fil yam. Alqihi itu letakkan di sungai. Maka sampailah Nabi Musa ke istana Fir'aun dan dipungut oleh siapa? Alu Fir'aun. Alu Fir'aun itu keluarga Fir'aun atau istri Fir'aun. Dan setelah dipungut itu, bahasa redaksi Al-Quran, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Subhanallah. Ini Nabi Musa nanti akan menjadi musuh dan juga akan menjadi penyebab sedihnya mereka. Karena ternyata Allah punya skenario lain. Skenarionya bisa dibaca dengan surat Thaha misalnya. Ketika Allah berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Subhanallah. Jadi Nabi Musa itu diberikan kelebihan Allah. Kalau orang melihat dia, maka orang mencintai dia, termasuk Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah mencintai orang seperti halnya dia mencintai Nabi Musa. Jadi Fir'aun sangat mencintai Nabi Musa. Makanya kemudian begitu dipungut, dia tidak berdaya. Kaidahnya kan harus dibunuh ini orang. Tapi yang memerintahkan bukan Fir'aun, istrinya yang memungut tadi. La taqtuluhu asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada. Itu kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran begitu ya. Kalau diterjemah tidak terasa ya. Bahasa Al-Qurannya la taqtuluhu, itu perintah bukan kepada suaminya, tapi kepada pasukan-pasukan Fir'aun yang ada di depannya. Kalian jangan coba-coba ngebunuh nih anak ya. Mungkin ya Fir'aun merasa ini yang raja siapa, yang ngasih perintah siapa, gitu kira-kira. Kan faktanya begitu. Ibu-ibu itu lebih berkuasa dari suaminya. Suaminya jenderal kalau di luar rumah, masuk rumah jadi kopral. Bapak nih ada tagihan nih, saya tadi baru mesen Shopee, baru mesen online gini-gini. Suaminya oke aja, orang udah dibeli, daripada bingung ya kan, gimana lagi, dah lanjut aja. Jadi singkat cerita, Fir'aun manusia yang sangat kejam aja kalah sama perempuan. Jadi ibu-ibu itu punya magic di situ. Makanya jangan disalahgunakan. Suaminya jangan ditindas untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Fir'aun aja kalah dia, apalagi kita yang kita yang orang biasa-biasa aja pasti kalah sama istrinya. Baik, saya lanjutkan. Singkat cerita, Nabi Musa dipelihara oleh dayang-dayang istana atas titah raja. Statusnya berubah menjadi apa tadi? Jadi anak yang mau mati, statusnya menjadi anak raja. Nah, itu kalau kita baca, habis itu di switch pindah ke rumah aslinya. Itu kan kalau kita nonton film, nonton di screen yang besar, dari istana pindah ke rumah aslinya. Apa kata Al-Quran? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigho. Farigho itu hampa. Ketika tahu bahwa anaknya itu sudah tidak ada di tempat, kalau kita pakai penafsiran yang tadi, kosong hatinya, hampa hatinya, sedih dia. Maka dia perintahkan kepada kakaknya, qalat li ukhtihi qussihi fabasurat an junubin wa hum la yash'urun. Qussihi, ayo kejar itu adikmu, sebelum jauh kejar. Saya nggak memperpanjang ya cerita, karena udah waktunya udah mau habis soalnya. Sehingga cerita larut dia, kejar. Lalu mendekat dia. Nah, kira-kira yang dibutuhkan anak kecil itu apa, ibu-ibu? Asik kan? Maka istana kemudian membuat pengumuman, merekrut ibu susu bagi anak sang raja. Diuploadlah di TikToknya, di Instagramnya, di websitenya. Itu kan kalau kita bayangkan hari ini gitu, ya kita harus membayangkannya begitu. Kira-kira nih pertanyaan saya, yang melamar sedikit atau banyak? Ya. Dan apa yang dilakukan oleh istana? Dia akan cek dulu
seleksi administrasi memenuhi syarat atau tidak. Oh ini nggak lolos. Begitu sudah lolos seleksi administrasi, seleksi berikutnya namanya seleksi praktek. Wawancara praktek. Prakteknya apa? Kasih Nabi Musa. Wa harramna 'alaihil maradi, dan tidak ada satupun perempuan yang mau Nabi Musa disusui oleh dia. Dan yang menarik adalah dari sekian perempuan itu ada seorang perempuan, kakak Nabi Musa. Dia sudah lolos ya, tes administrasi, wawancara sudah selesai dia. Dia justru tidak nyusui Nabi Musa, tapi dia mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Mau nggak saya kasih tahu, ini ada keluarga yang bisa memelihara anak kecil, bukan hanya nyusui saja. Jawab pertanyaan saya, Bapak dan Ibu. Itu kakak Nabi Musa ngomong seperti itu berani atau takut-takut? Berani atau takut? Takut apa berani? Berarti dia punya manajemen emosi. Kan ini adiknya nih, salah-salah ngomong game over itu adiknya, dibunuh itu adiknya. Salah-salah ngomong dia dibunuh karena menipu, dianggap menipu kan? Ya. Yang kedua, setelah dia mengusulkan ada keluarga di sana yang bisa memelihara, istana kira-kira langsung percaya enggak? Enggak kan? Apa yang dilakukan istana? Pasti dikirim tim advance menyelidiki rumahnya. Dikirimlah pakar gizi, gimana itu makanannya di rumahnya, keamanannya. Pasti itu pas pampres sudah kesana duluan itu. Oh, zaman hari ini. Itulah pentingnya kita membayangkan dan visualisasi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, Nabi Musa dibawa ke rumah aslinya dan janji Allah kepada ibunya direalisasikan. Apa janjinya? Tadi di ayat ke-7, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan dia. Kalau tadi perempuan-perempuan itu ke istana untuk mencari peruntungan, tapi tidak dengan ibu Nabi Musa. Dia nungguin aja di rumah, dan Nabi Musa kembali ke rumahnya. Itulah satu-satunya ibu yang paling beruntung di dunia, mengasuh anak kandungnya, tapi semua akses biaya ditanggung APBN. Iya, betul kan? Itu ditanggung sama raja kan? Itulah Nabi Musa. Ibu mau kayak gitu, ngasuh anak kandungnya tapi ditanggung sama APBN? Tentu. Itu kita bisa membayangkan yang lebih dahsyat kalau kisahnya kita visualisasikan. Maka Ibu, karena waktu juga sudah tidak banyak, interaksi dengan Al-Quran itu setidaknya ada 4. Bisa slide berikutnya, lanjut ke interaksi dengan Al-Quran. Slide lagi ya. Pertama, kita harus kenal dan baca. Quran itu kalam Allah, sakral. Kalau baca Quran, kalau bisa dalam kondisi kita tenang. Dan kapan kita tenang? Baca Quran yang paling bagus adalah pada saat sholat malam. Hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, dalam surat Al-Muzammil tadi. Iqra'u ma tayassar. Kita hanya bisa 2 rakaat, nggak apa-apa, tapi kerjakan setiap hari. Ya, ma tayassara minal Quran. Tapi saya sakit, sekalipun sakit paksakan baca Quran. Nggak bisa dengerin Al-Quran gitu ya. Kerja malam, sebelum kerja, sebelum pulang, atau waktu jeda sebentar, gunakan sekalipun hanya 2 ayat. Itu membaca, lalu menadabburi, lalu menghafal. Jadi supaya sholat malam kita nggak hanya, saya hafalnya cuma kul 3 itu aja Ustadz, kul huwallah sama kul a'udzu 2. Ya nanti kan nggak menarik kalau baca Qurannya cuma itu aja. Sekalipun mohon maaf, kita membaca sholat malam sambil baca Quran boleh. Tapi saya tidak menyarankan baca Qurannya pakai HP. Karena nanti lagi baca Quran tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp masuk, kita jadi mencet itu, sholatnya jadi kemana-mana gitu. Baca Quran sambil sholat malam boleh gitu ya, tidak dilarang ya, tapi bacanya kalau bisa mushafnya jangan digital ya, mushaf yang lembaran aja. Apa bedanya tadabbur, tafsir dengan terjemah? Kalau tadabbur di halaman berikutnya itu pengalaman pribadi. Jadi siapa saja boleh menadabburi Al-Quran, bukan dilarang, justru diperintah. Hanya saja perlu perangkat. Perangkatnya apa? Perangkatnya adalah memahami Al-Quran.
Dan itu tema kita hari ini adalah sederhana aja. Cara menadaburi Al-Quran itu kita faham lalu dibayangkan. Udah gitu aja simpelnya. Nanti kalau sulit dibayangkan berarti perlu tambahan. Oh, terjemah nggak cukup, ada tafsir yang lebih gede lagi, tafsir ringkas. Nggak cukup, tafsir yang lebih besar lagi. Ibu-ibu akan penasaran nanti. Itulah awal kecintaan saya dengan Al-Quran begitu. Baca terjemah nggak cukup, ini gimana ya? Akhirnya cari keterangan lagi. Tafsir, oh akhirnya perlu, masa sih gini? Oh ternyata tafsir itu bermacam-macam sehingga kita bisa membayangkan kisah itu bisa luar biasa. Itu tadi kisah Nabi Musa. Bagaimana? Karena waktu sudah mau habis ya, saya coba akhiri dengan kisah, membayangkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika dia sudah dibeli oleh Perdana Menteri Mesir, lalu kemudian diangkat sebagai anak angkatnya, tumbuh sebagai orang yang dewasa, ganteng lah kira-kira bahasa gampangnya. Ternyata istri dari Perdana Menteri merencanakan sesuatu yang buruk menurut akhlak, tapi tidak buruk menurut hawa nafsu. Dan sebagaimana tadi saya sebutkan, karena seorang istri mengetahui detil-detil jadwal suaminya, maka mungkin dicari jadwal yang suaminya lagi raker keluar kota ya. Kurang lebih gitu. Ketika Perdana Menteri keluar, redaksi Al-Qur'annya apa? Wa qallaqatil abwab. Kata qallaqa itu tidak normal dalam struktur bahasa Arab. Kata normalnya adalah aghlaqa, menutup. Nah, ketika ditutup bahasa Al-Quran itu semua pintu tertutup kayak di sini ya, pintunya banyak, lebih dari satu dan berlapis-lapis. Nah, ketika Yusuf mendengar perkataan istri Perdana Menteri Haytala, itu perkataan yang tidak normal. Nggak biasanya ini ibu angkat saya manggil begini, ini pasti ada sesuatu. Ternyata dalam tanda kutip bahasa modernnya sekarang diajak selingkuh. Makanya Nabi Yusuf tidak menyerah. Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adallah. Na'udzubillah, saya tidak mungkin melakukan itu. Nah, ini pentingnya Nabi Musa, Nabi Yusuf adalah orang-orang yang punya hutang jasa kepada orang-orang itu. Kepada Fir'aun dia punya hutang jasa, tapi berani untuk mengkritisi, untuk melakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Nabi Yusuf juga demikian, dia hutang jasa. Dipelihara sejak kecil, dididik sebagai anak angkat Perdana Menteri, tapi begitu diajak berselingkuh, oh masalah hutang jasa lain, tapi masalah kemaksiatan itu sesuatu yang lain lagi. Maka dia tolak. Nah, lihat penolakan Nabi Yusuf alaihissalam itu elegan dan cerdas. Dia tahu semua pintu ditutup, tapi Nabi Yusuf ingin berusaha, ingin menunjukkan kepada Allah bahwa orang yang terjepit kedaliman tidak boleh menyerah. Nabi Yusuf berlari ke arah salah satu pintu itu. Dan redaksi Al-Quran menyebutkan yang berlari apakah Nabi Yusuf saja? Ternyata tidak. Zulaikha pun ikut berlari. Wastabaqal bab, dua-duanya berlari. Itu padahal kalau secara logika manusia, ketika Nabi Yusuf berlari, harusnya Zulaikha duduk manis saja. Kenapa duduk manis, Ustaz? Lah kan dia pegang kunci. Yusuf mau lari, lari aja, kunci saya pegang. Harusnya begitu. Tapi tidak berlaku. Orang-orang zalim kalau melihat orang-orang yang lemah terzalimi itu melawan, dia akan cemas. Dan itulah ciri-ciri kezaliman dan keburukan. Tidak pernah tenang, karena selalu cemas. Padahal dia punya apa? Punya kekuasaan, punya harta, punya networking, punya apa saja. Tapi ketika ada gerakan kecil orang-orang lemah itu, karena dia akan disupport oleh Allah SWT. Begitu berlari sampai di depan pintu, suaminya ada di situ. Zulaikha juga kaget loh. Katanya raker keluar kota, kok sudah ada di sini? Maaf, ketinggalan HP kata suaminya. Jadi suaminya dibuat oleh Allah kembali lagi. Itu skenario Allah. Dan Yusuf tidak tahu pintu mana ini. Yang penting ya Allah, saya harus menghindar dari kezaliman ini. Lari ke sana, suaminya ada di situ. Dan Zulaikha sempat memegang bajunya, robek dia baju bagian belakang.
Ketika robek baju bagian belakang, Zulaikha muncul pertama kali perkataannya, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun 'adzim. Apa ganjaran orang yang hendak berbuat jahat kepada istri Anda? Nabi Yusuf tentu membela diri, oh itu bukan saya yang melakukan. Akhirnya dipanggillah saksi ahli dari keluarga dengan tujuan supaya Zulaikha terbebas. Itu makar mereka. Saksi ahlinya adalah dari keluarga Zulaikha. Secara hukum moral nggak bisa dong saksi ahli kok dari keluarga Zulaikha. Normalnya pasti akan membela Zulaikha. Tapi masih ada skenario Allah yang mereka tidak tahu. Apa yang mereka tidak tahu? Saksi ahli kan tidak tahu Nabi Yusuf. Akhirnya dia mengatakan aja, sederhana aja, udahlah gampang, lihat aja bajunya. Kalau yang sobek depan itu Yusuf yang salah. Tapi kalau yang sobek bajunya belakang, Zulaikha yang salah. Saksi ahlinya ngomong begitu kan tanpa beban mental. Akhirnya dicek, yang sobek mana? Siapa yang salah? Zulaikha. Makanya suaminya tahu akhirnya, ini ente yang bikin salah, bikin malu saya. Udah. Dan dia mengatakan, Yusuf, udah diam aja. Yusuf a'rid an hada wastaghfir li dzambik inna kaidakunna 'adzim. Itu kan gitu kira-kira. Udah, saya tahu yang salah ente. Yusuf tolong ya tutup mulut. Tapi yang namanya istana itu telinganya banyak. Akhirnya berumor di antara istri-istri pejabat apa mengatakan. Ya zaman sekarang Dharma Wanita Persatuan lah kurang lebih istri-istri pejabat itu. Rumornya itu istri Perdana Menteri kita kok kelasnya gitu ya, naksir sama budaknya ya, naksir sama budaknya, tapi katanya diangkat jadi anak angkat gitu. Jahatnya mulut-mulut itu begitu. Cerita itu tidak ada berkurang, yang ada nambah. Rumor itu selalu bertambah. Tidak ada istilah cerita. Cerita itu singkat tidak ada. Aslinya ceritanya cuma 2 meter, kalau udah jadi rumor jadinya 10 meter. Akhirnya Zulaikha tahu dan dia dibicarakan orang, ya kan? Lewat dia. Begitu mereka melihat, Masya Allah, qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun. Bukan manusia ini, orang kok gantengnya kayak begini. Ngiris-ngiris. Zulaikha tersenyum. Itu yang kalian ngomongin sama saya. Kalian cuma 1 menit tangan tuh mau putus. Saya siang, pagi, malam, setiap saat sama dia, masih utuh nih leher saya, kata dia. Akhirnya apa? Zulaikha menang. Dan mereka juga mengatakan kalau yang kayak gini mah ente nggak salah. Akhirnya apa? Perilaku salah pejabat menjadi normal karena followernya memakluminya. Dan itu terjadi di setiap masa. Hari ini juga begitu. Kira-kira gitu kan? Ada perbuatan salah yang dalam bahasa Jawanya cetowelo-welo, terang benderang salah, tapi sama followernya. Ada nggak sekarang kayak gitu? Jangan kenceng-kenceng. Ada kan? Itu yang terjadi hari ini. Ada kesalahan yang begitu nyata di depan mata, tapi sama istri pejabatnya itu dikatakan wajar. Itu dari sejak zaman Nabi Yusuf. Akhirnya Yusuf pun marah, dia menangis kepada Allah dan mengatakan apa? Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti apa yang mereka kehendaki. Serial berikutnya ibu lanjutin sendiri karena waktunya sudah habis. Saya akan closing saja. Serial berikutnya yang lebih menarik lagi itu sebenarnya. Nanti di penjaranya, di istana, ketemu saudaranya. Kalau ingin tahu itu semuanya ada di surat Yusuf. Saya bukan mengada-ngada. Kok bisa keren? Ya bayangin, kita selama ini nganggap kisah-kisah itu lewat begitu aja biasa, karena kita tidak mencoba membayangkan, memvisualisasikan. Ketika ada ayat Quran, fahami. Dengan terjemah cukup, bayangkan. Tidak cukup, tambah. Gak paham, tanyakan, ngaji. Setelah itu kita akan ketagihan untuk membaca Al-Quran. Dan siap-siaplah menikmati menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran, dikumpulkan kita bersama ahlul Quran, dan dijadikan kita kelak mendapatkan syafaatul Quran di hari kiamat. Aku qouli hada, mohon maaf bila ada kekurangan karena waktunya harusnya sudah selesai. Oh, ada yang tanya, ini gimana ini Pak?
Boleh ya? Oh, silakan. Silakan. Ada tanya jawabnya, 2 pertanyaan. Oh, boleh, 2 dari silakan. bapak-bapak, 1 dari ibu-ibu. Baik, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua pencerahannya ketika tadi menjawab terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Kita mendengarkan bangga saudara kami yang berumur kan terjadi malam Lailatul Qadar, malam ganjil lah. Nah, tadi kita katakan peringatan pokoknya sebagai terakhir. Nah, mohon pencerahannya di mana asbab wujudnya sampai ada malam ganjil. Yang dikatakan sebelum terakhir tidak ada sebagai penunjukan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi biar sekalian. Satu lagi dari ibu-ibu mungkin ada. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, ibu-ibu, 1 kesempatan. Ibu-ibu udah paham ya langsung. Kalau tidak ada, 1 pertanyaan cukup karena waktunya sudah siang. Itu ada satu lagi. Ada. Ya, Bapak. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu merupakan gambaran kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dalam suatu keadaan yang menimpa kita, bagaimana sikap pasrah, memohon, atau bagaimana? Karena kalau itu menimpa kita, kalau kita membaca kisah-kisah, tentu akan muncul seperti sikap kita dalam rangka beritikat baik kepada Allah. Demikian mengenai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, singkat saya jawab Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, emang ada hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu disuruh kita mencari di malam-malam ganjil. Tapi simpulan akhir para ulama tidak ada yang bisa memastikan, Pak. Ada yang mengatakan tanggal 27, itu juga ada hadisnya, Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan malam-malam ganjil. Nanti kalau malam-malam ganjil, pertanyaannya malam ganjil versi Muhammadiyah atau pemerintahan, susah juga, Pak. Ya artinya kan begini, kita tidak berpaku kepada waktu, tapi berpaku kepada bagaimana kita mencarinya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu cerdas. Kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah begitu, Pak, kapan terjadinya? Oh, 10 hari terakhir kamu itikaf, qiyamul lail, malam ganjil lebih utamakan lagi. Tapi Aisyah bertanya, apa yang saya lakukan? Rasulullah mengajari doa. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa ini kalau ditadaburi jadi satu sesi sendiri. Singkatnya begini. Itu doa yang dahsyat. Ya Allah, Al-Afu itu artinya bukan hanya Maha Pengampun, tapi Maha yang memberikan tambahan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah. Ya Allah, yang biasanya saya lemes, kuatkan biar aku bisa beribadah banyak. Yang biasanya saya punya masukan segini, tambah supaya saya bisa memberi banyak orang. Itu maknanya. Sehingga malam Lailatul Qadar itu hidup bukan hanya ibadah sholat aja. Ya, bisa baca Quran, bisa dengan sedekah, bisa dengan kita memaafkan, bisa kita dengan mendoakan orang, itu luar biasa. Jadi tidak ada pertentangan, Pak. Nah, cuman begini, kita di Indonesia itu menjadikannya sebagai peringatan nasional. Begitu malam Nuzul Quran yang juga sama malam Lailatul Qadar, kita peringati di Indonesia tanggal 17 Ramadan, bukan berarti kita beribadah tanggal 17 Ramadan doang, habis itu tidak. Karena kan tidak ada yang tahu. Tahun 1445 Hijriah nanti Lailatul Qadarnya tanggal berapa ya Allah, nggak ada yang tahu, jangankan kita, Rasulullah aja nggak tahu. Kalaupun nanti tahu ada ciri-cirinya, kan ada juga malam Lailatul Qadar itu nggak panas, nggak dingin, sejuk gitu. Nggak ada orang yang tahu juga. Kalaupun udah tahu nggak ngaruh juga buat kita. Makanya ada kita membaca Lailatul Qadar jangan sampai di ayat ketiga, selesai sampai ayat terakhir itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tambah lagi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim. Ya kan? Terusannya apa yang paling belakang? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu artinya damai dan tenang.
Jadi malam Lailatul Qadar itu kalau kita merasa damai, ya Allah, alhamdulillah, saya sudah maksimal berbuat baik. Salat malam sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah, menyapa orang tua sudah, yang masih ada, yang meninggal saya sapa dengan doa. Guru-guru saya doakan. Yang masih ada saya kirim parcel misalnya. Parcelnya macam-macam, ada yang dikirim pulsa, ada yang dikirim buah, ada yang diberikan belanja online, ada yang ditelepon, ada yang diberi kabar gembira. Pagi hari dia akan merasa tenang. Itulah Lailatul Qadar sesungguhnya. Tapi dia kan nggak bisa jumawa. Oh, kayaknya tadi malam saya Lailatul Qadar nih. Nggak bisa, karena itu rahasia Allah. Dan itu biarkan tetap menjadi rahasia, karena kita akan ditulis oleh malaikat. Kurang lebihnya itu. Yang kedua, membaca kisah-kisah Al-Quran itu penting direfleksikan dalam kehidupan kita. Tadi baru kisah Nabi Yusuf dan sepenggal kisah Nabi Musa. Kenapa kisah Nabi Musa paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Karena akan berulang. Nabi Musa itu disebut dalam Al-Quran paling banyak, lebih dari 100 kali. Nabi Muhammad cuma 4 kali namanya disebut, 5 kali dengan Ahmad. Tapi Nabi Musa lebih dari 100 kali, 136 kalau tidak salah. Sehingga Nabi Musa itu fenomena yang akan menjadi diri kita. Maksudnya apa? Kalau kata orang Betawi, Nabi Musa itu nabi yang gue banget. Di setiap kita pasti mengalami apa yang dialami oleh Nabi Musa. Pasti. Tidak 100% kisahnya, penggalan-penggalan kisahnya. Saya ambil satu kisah yang dialami oleh banyak orang Nabi Musa, yaitu hutang jasa tadi. Nah, sudah terlanjur saya sebutkan. Dari mana kita tahu Nabi Musa hutang jasa kepada Fir'aun? Ibu, bapak nanti silahkan bisa dibuka di surat Asy-Syu'ara ayat 18. Surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayatnya berapa? 18. Buka ayat. Ketika dia berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun mengatakan apa? Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Musa, ente jangan belagu. Saya yang ngumpul ente, besar di istana ini, dikasih biaya istana, kalau bahasa kita ya, dikursuskan bahasa Inggris, disekolahkan, dikasih macam-macam fasilitas. Dan Nabi Musa tidak memungkiri, itulah yang disebut beban-beban psikis. Hutang jasa itu berat. Makanya Nabi Musa berdoa apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Keluhnya lidah Nabi Musa itu bukan karena dia makan bara. Pernah ada kisah itu, tapi itu tidak salah, tapi juga tidak betul-betul 100% kayak begitu. Keluhnya lidah yang paling pasti itu disebabkan hutang jasa. Kalau saya dapat beasiswa S1, S2, S3, pulang disiapin rumah, mobil, istri, istana, diangkat komisaris, habis itu kira-kira mengkritisi orang yang ngasih beasiswa saya, bisa gak? Sulit, beban mental. Makanya doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, itu doa yang harus sering kita baca. Ada orang berjasa sama kita, bagus, kita tidak boleh melupakan jasanya. Tapi kalau ada orang yang berjasa kepada kita berbuat zalim, itu masalah lain jasa. Kita bisa balas jasanya. Tapi kezaliman harus dihentikan. Itu yang terjadi. Nabi Musa meluruskan Fir'aun. Maka tidak ada air mata, tidak ada tertawa pada saat Fir'aun tenggelam. Nangis Nabi Musa. Gak ada ceritanya Nabi Musa bangga, seneng ketika Fir'aun tenggelam. Nangis dia. Dia merasa tidak berhasil karena misinya adalah mendakwahi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu yang pesan Allah. Tapi bagaimana ya Allah, orang zalim itu melawanmu dan engkau yang lebih berhak mengakhiri kezalimannya. Dan itu yang terjadi juga pada paman-paman Nabi yang zalim. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, perjumpaan kita ini hanya sedikit memberikan motivasi bahwa berinteraksi sama Al-Quran itu tidak ribet. Asal kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, kita perbaiki setiap saat supaya kita bisa seperti Lailatul Qadar, menjadi manusia yang lebih baik dari 1000 komunitas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Aku qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان